Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pikarni Sari Banua dengan NIM R1A122014 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jenis dan peranan organ pencernaan pada ternak non-ruminansia. Sebelum kita masuk pada apa saja jenis serta peranan organ pencernaan non-ruminansia, kita harus mengetahui apa itu ternak non-ruminansia. Nah, di sini ternak non-ruminansia ini adalah hewan yang termasuk pada unggas yang memiliki pencernaan monogastrik atau memiliki perut tunggal yang berkapasitas kecil. Makanan ditampung dalam krop kemudian empedal atau disebut dengan gizzard melakukan penggilingan hingga halus. Makanan yang tidak tercerna akan keluar bersama ekskreta, oleh karena itu sisa pencernaan akan berbentuk cair. Kemudian apa saja sih jenis ternak non-ruminansia? Di sini ada jenis-jenis ternak non-ruminansia, yaitu terdiri dari unggas yang meliputi ayam, itik, dan lainnya. Kemudian ada kuda dan ternak babi. Nah, di sini kita dapat melihat gambar ternak non-ruminansia. Ada gambar ternak ruminansia unggas, gambar kuda, dan gambar babi. Nah, di sini apa saja saluran pencernaan ternak non-ruminansia? Di sini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama terdiri dari mulut, kemudian ada tekak yang sering disebut sebagai faring, kemudian ada kerongkongan yang sering disebut juga esofagus, lambung ventriculus, terus ada usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu ada anus atau kloaka yang disebut pada unggas. Nah, di sini saluran pencernaan pada ternak non-ruminansia, di mana pertama ada mulut. Mulut dan geli-geliginya itu berfungsi yang pertama untuk mengunyah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian merasakan dan mengecak pakan karena adanya taste bud pada beberapa hewan. Ketiga, mencerna pakan dengan bantuan saliva atau air liur. Kemudian ada sebagai alat rehensi. Bentuk mulut dan gigi-geliginya pada berbagainya. Kemudian ada itu yang disebut dengan esofagus atau kerongkongan yang membentang dari tekak atau faring ke lambung melewati rongga dada atau thorax dan menembus diafragma. Pada hewan, dinding esofagus itu tersusun atas 4 lapisan yang terdiri dari lamina fibrosa, lamina muscularis, submucosa, dan membrana mucosa atau selaput lendir. Pada banyak hewan seperti sapi, domba, dan anjing, serabut-serabut otot bergaris membentuk otot-otot sirkular dan longitudinal sepanjang esofagus. Tetapi pada hewan lain seperti babi, proporsi dan yang bervariasi. Dari bagian kaudal esofagus terdiri dari otot polos. Pada kuda dan ruminansia ada kelenjar-kelenjar dalam membran esofagus oleh otot sphincter oesophagi cranialis, dan meskipun secara anatomis tidak ada sphincter pada pertemuan gastro-oesophagi, tetapi dapat didemonstrasikan akan adanya sphincter fisiologis atau fungsional yang intriksi. Lambung berupa sebuah organ yang berongga dan dindingnya terdiri dari 4 lapisan, yaitu serosa muscularis, submucosa, dan membrana mucosa.
Membrana mukosa dapat dibagi atas beberapa daerah, yaitu kardia, fundus, badan, dan pilorus. Pada kebanyakan spesies, daerah badan dan fundus mengandung kelenjar yang mengekskresi pepsin dan HCl dan meliputi setengah dari daerah mukosa. Setengah daerah mukosa lainnya merupakan daerah pilorus yang mengandung kelenjar yang menghasilkan mukus. Ada lagi suatu daerah tanpa kelenjar, yaitu daerah esofagus yang pada kuda cukup besar. Daerah kelenjar kardia ada di bawah daerah esofagus, itu yang dimana pertemuan esofagus ke lambung dan sangat sempit, merupakan kelenjar mukus murni. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terjadi yang namanya penyerapan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh ternak. Enzim pencernaan dari pankreas dan empedu membantu dalam proses ini. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna sepenuhnya bergerak ke usus besar, di mana air diserap dan sisa-sisa tersebut membentuk tinja sebelum dikeluarkan melalui anus atau kloaka pada unggas. Dan hingga pada pembuangan akhir terjadi pada anus atau kloaka, yang dimana sisa-sisa makanan yang sudah diproses akan dibuang dalam bentuk feses. Nah, di sini ada peran organ pencernaan pada ternak unggas, kuda, dan babi. Saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, peran organ pencernaan pada ternak unggas. Yang pertama ada paru. Paru merupakan mulut bagi unggas, merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Paru berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paru menghasilkan air liur atau yang disebut seperti saliva. Paru yang langsung mengambil makanan untuk dicerna lebih lanjut. Setelah makanan masuk ke dalam paru, kemudian lidah akan mendorong makanan masuk ke esofagus. Lidah juga berperan membantu menelan makanan. Kemudian dengan adanya saliva atau air liur, mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Kedua, ada esofagus. Esofagus sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan toraks. Pada esofagus terjadi gerakan peristatik untuk mendorong makanan masuk ke dalam pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Ketiga, ada tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Keempat, ada proventriculus atau lambung. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung. Kelenjar terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Kelima, di sini ada ampela. Setelah makanan dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau yang disebut gizzard, atau juga bisa disebut juga perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan dapat berukuran lebih halus lagi. Keenam, yaitu usus kecil. Setelah makanan dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil,
Terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dan usus akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan untuk kebutuhan pokok dan produksi. Ketujuh, di sini ada usus buntu atau disebut sekum. Unggas memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut sekum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu atau sekum. Saluran pencernaan ini atau sekum ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Kedelapan yaitu ada usus besar. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka, pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Yang dimana kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan yang disebut dengan feses ataupun urin. Setelah makanan dicerna selesai, sisa-sisa makanan atau feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin akan dikeluarkan bersama feses. Lanjut, yaitu kedua, peran organ pencernaan pada ternak kuda. Tentunya peran organ pencernaan pada ternak kuda berbeda pada ternak unggas, yang dimana pada ternak kuda dimulai dari mulut. Yaitu mulut adalah bagian pertama sistem pencernaan yang memulai 3 fungsi: mengambil pakan, menghaluskan mekanis, dan penghalusan enzimatik dengan saliva. Di dalam rongga mulut terdapat organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan saliva. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap atau perasa pakan yang biasa dimakan kuda. Gigi berfungsi sebagai menentukan umur dan menghaluskan pakan yang di dalam mulut. Saliva berfungsi membantu proses pengunyahan dan menelan pakan, mengatur temperatur rongga, dan pelindung lapisan mulut. Kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau faring adalah organ penyambung antara rongga, mulut, dan esofagus. Esofagus kuda memiliki panjang 62 cm, lebar lambung 4,5 cm, dan berat lambung 0,6 kg. Esofagus membentuk sudut curam yang membentuk katup satu arah atau seperti selang kerongkongan. Fungsi utama esofagus digunakan untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju lambung. Ketiga yaitu lambung. Lambung kuda memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan dengan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan kambing. Lambung kuda dewasa memiliki panjang 38,5 cm, lebar 28 cm, dan berat mencapai 1 kg. Permukaan lambung kuda sangat kasar seperti parutan kelapa. Fungsi utama lambung digunakan untuk tempat penyimpanan makanan sementara dan tempat fermentatif makanan menggunakan bakteri perut, yakni bakteri asam laktat. Keempat yaitu pankreas. Nah, pankreas pada kuda sangat berbeda dengan ternak lainnya. Dalam pankreas kuda terkandung konsentrasi enzim dan kadar bikarbonat rendah. Fungsi utama pankreas adalah untuk memproduksi enzim polimer hati, lemak, dan protein seperti amilase, lipase, dan tripsin. Kelima yaitu usus halus. Usus halus atau usus kecil pada kuda terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Umumnya usus halus saluran pencernaan kuda adalah sepanjang 11,33 cm
lebar 6 cm, dan berat 3,3 kg. Fungsi utama usus halus digunakan sebagai tempat mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, vitamin dan mineral juga akan diserap oleh usus halus. Berikut ini adalah 3 fungsi dari usus halus sesuai bagian-bagiannya. Duodenum berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang sebagian diproduksi oleh pankreas. Ileum berfungsi untuk menyerap pakan yang belum diserap sebelumnya dan mengatur katup ileosekal yang memisahkan usus halus dan usus besar. Kemudian keenam yaitu ada usus besar. Usus besar terdiri dari sekum, kolon, dan rektum. Umumnya berat usus besar kuda adalah 2,5 kg, panjang 165 cm dan lebar 14,5 cm dengan tekstur kering serta berwarna hijau gelap. Berikut ini adalah 3 fungsi usus besar sesuai bagian-bagiannya. Yang pertama, sekum yang berfungsi sebagai tempat fermentasi. Terdapat gerakan mencampur makanan agar penyerapan nutrisi bisa maksimal. Kedua, kolon berfungsi sebagai tempat proses fermentasi, penyerapan air dan elektrolit intensif. Ketiga yaitu rektum berfungsi sebagai tempat pembentukan, pemadatan, dan penyimpanan sementara feses atau kotoran sebelum disalurkan ke anus. Dan yang ketujuh yaitu anus, yang dimana adalah organ akhir dari saluran pencernaan kuda. Sisa makanan setelah semua sisa makanan diserap akan dikeluarkan kuda berupa feses atau yang disebut dengan kotoran. Dan yang terakhir yaitu sistem peranan organ pencernaan pada ternak babi. Peranan organ pencernaan ternak babi dimulai dari mulut, yang dimana mulut mempunyai peran yang berharga tidak hanya untuk konsumsi makanan, tetapi juga berperan dalam pengurangan ukuran sebagian awal melalui penggilingan. Meskipun gigi berperan utama dalam menggeremetakkan makanan untuk memperkecil ukuran makanan dan meningkatkan luas permukaan, tindakan pertama yang memulai penguraian kimiawi makanan terjadi ketika makan dicampur dengan air liur. Ada 3 kelenjar ludah utama yang meliputi kelenjar parotis, mandibula, dan sublingual. Sekresi air liur merupakan suatu tindakan refleks yang dirangsang oleh adanya makanan di dalam mulut. Jumlah lendir yang di dalam air liur diatur oleh kering atau lembabnya makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, pada makanan kering lebih banyak lendir air liur yang disekresikan, sedangkan pada makanan lembab hanya sejumlah kecil yang dikeluarkan untuk membantu menelan. Air liur umumnya mengandung kadar amilase yang sangat rendah, yaitu enzim yang menghidrolisis pati menjadi maltosa. Kontribusi enzim pencernaan dari air liur memang kecil, namun tetap patut diperhatikan. Kedua yaitu kerongkongan. Setelah makanan dikunyah dengan bercampur dengan air liur, makanan tersebut melewati mulut, faring, dan kemudian esofagus menuju lambung. Pergerakan melalui kerongkongan melibatkan gerakan peristatik otot, yaitu kontraksi dan relaksasi otot untuk menggerakkan makanan. Ketiga, lambung. Lambung adalah organ berotot yang bertanggung jawab untuk menyimpan, memulai pemecahan nutrisi, dan melanjutkan pencernaan hingga usus kecil. Lambung memiliki 4 area berbeda yang meliputi daerah esofagus, jantung, fundus, dan pylorus. Daerah esofagus terletak di pintu masuk lambung dari esofagus. Daerah perut ini tidak mengeluarkan enzim pencernaan, tetapi memiliki arti penting karena terjadinya pembentukan mah pada bayi.
Iritasi pada area ini karena ukuran partikel halus, stres, atau faktor lingkungan lainnya dapat berkontribusi terhadap pembentukan bisul pada bayi. Begitu makanan melewati wilayah ini, ia memasuki wilayah jantung. Di bagian jantung, lambung, lendir disekresikan dan dicampur dengan makanan yang dicerna. Makanan kemudian masuk ke daerah fundus, yang merupakan bagian besar pertama dari lambung yang memulai proses pencernaan. Di wilayah ini, kelenjar lambung mengeluarkan asam klorida sehingga menghasilkan pH rendah, yaitu 1,5 hingga 2,5. Penurunan pH ini membunuh bakteri yang tertelan bersama pakan. Sekresi lain di wilayah ini hadir dalam bentuk enzim pencernaan, khususnya pepsinogen. Pepsinogen kemudian dipecah oleh asam klorida untuk membentuk pepsin yang terlibat dalam pemecahan protein. Akhirnya, pencernaan berpindah ke bagian wilayah bawah lambung, yaitu daerah pilorus. Wilayah ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan lendir untuk melapisi selaput pencernaan guna mencegah kerusakan akibat pencernaan dengan pH rendah saat melewati usus kecil. Sphincter pyloric mengatur jumlah enzim atau digesta dengan masuk ke usus kecil. Ini adalah fungsi penting untuk membebani usus kecil yang masuk ke usus kecil. Ini adalah fungsi penting untuk tidak ada membebani usus kecil dengan enzim sehingga pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi dengan baik dan efisien. Selain itu, setelah enzim keluar dari lambung konsisten, bahannya cukup cair. Kelima yaitu usus kecil. Usus kecil adalah tempat utama penyerapan nutrisi. Dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah duodenum. Duodenum panjangnya kira-kira 12 inci dengan merupakan bagian usus kecil yang mengalir dari pankreas dan hati, yaitu kandungan empeng. Pankreas terlibat dengan sekresi eksokrin dan endokrin. Artinya, pankreas bertanggung jawab atas sekresi insulin dan glukagon sebagai respons terhadap tinggi atau rendahnya kadar glukosa dalam tubuh. Selain itu, ia memiliki fungsi eksokrin untuk mensekresikan enzim pencernaan dan natrium bikarbonat. Enzim pencernaan mengeluarkan atau menghidrolisis protein, lemak, dan karbohidrat di dalam enzim. Selain itu, natrium bikarbonat berperan penting dalam memberikan alkalinitas sehingga humus dapat diangkut melalui usus halus tanpa menyebabkan kerusakan sel karena rendahnya pH setelah keluar dari lambung. Pankreas berfungsi sebagai organ paling vital dalam proses pencernaan untuk memproduksi dan mensekresi ke duodenum, empedu, dan yang disimpan di kantong empedu diproduksi oleh hati juga disekresikan. Garam empeng yang merupakan bagian aktif empeng dalam proses pencernaan, terutama membantu pencernaan dan penyerapan lemak, tapi juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dan membantu lipase pankreas di dalam usus kecil. Terakhir, garam NK diperlukan untuk penyerapan kolesterol yang terjadi di usus kecil bagian bawah dan matikan ke sel hati melalui vena portal. Setelah enzim melewati duodenum, proses pencernaan berjalan lancar. Setelah meninggalkan serta awal penyerapan nutrisi berlanjut ke bagian akhir dari usus kecil, yaitu ileum. Penyerapan nutrisi di jejunum dan ileum terjadi di daerah yang disebut brass border atau mukosa usus. Mukosa terdiri dari cetakan seperti jari yang disebut vil, dan pada gilirannya yang mengandung proyeksi berukuran lebih mikro yang disebut mikrofili.
ujung mikrofili membentuk struktur tipe web yang disebut glycocalyx. Asam amino dan gula sederhana yang dilepaskan ke membran brush border diserap terlebih dahulu ke dalam mikrofili, kemudian ke fili dan kemudian masuk ke sistem peredaran darah. Asam amino yang diserap dan gula sederhana dibawa langsung ke hati melalui vena portal untuk lemak makanan yang dipecah dan diserap ke dalam sikat. Mereka memasuki sistem limfatik dan dibiarkan ke sirkulasi umum melalui saluran toraks. Keenam yaitu usus besar atau usus belakang. Usus besar atau usus belakang mencakup 4 bagian utama. Yang pertama yaitu pencernaan dari usus kecil ke usus ke sekum. Sekum mempunyai 2 bagian. Pertama, bagian yang mempunyai ujung buta di mana bahan sekalian tidak dapat lewat. Ketujuh yaitu ada usus buntu. Sekum memiliki bagian kedua yang terhubung ke usus besar. Tempat pencernaan dimiringkan ke rektum dan anus tempat sisa pencernaan dikeluarkan. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan udara. Sim yang melewati usus kecil dan melewati usus besar pada awalnya sangat cair. Epitel usus besar memiliki kapasitas penyerapan udara yang besar. Setelah pencernaan melewati ileum ke dalam usus besar, tidak ada pencernaan enzimatik yang terjadi. Namun, aktivitas enzim mikroba terbatas memang terjadi di usus besar yang membentuk EVFA atau yang disebut asam lemak volatil. Ini dapat dengan mudah diserap di usus besar. Umumnya, ini hanya menyediakan energi yang cukup untuk membantu kebutuhan nutrisi epitel usus besar. Selain itu, vitamin B disintesis di usus besar dan diserap dalam jumlah yang sangat terbatas, namun tidak secara signifikan mengubah suplementasi nutrisinya. Dan yang terakhir ada anus, di mana dengan sebagian besar udara yang dikeluarkan pencernaan dikondensasi menjadi bahan semi padat dan dikeluarkan dari rektum dan anus. Dan ini adalah pembuangan akhir pada organ pencernaan babi. Baik, sekian penjelasan atau presentasi materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Emang berapa menit, Kak? 20 menit.